Oke, sudah terlihat ya share screen saya berupa modul yang saya upload. Oke, baik. Apakah sudah terlihat untuk share screen saya berupa modul? Sudah, Pak. Sudah, Pak, terlihat, Oke. Pak. Sudah, Pak. Ya, terima kasih responnya. Seperti di pertemuan teori kemarin, bahwa materi minggu ini adalah tentang input-output, tipe data, dan variabel. Input-output itu, output kemarin sudah kita coba di pertemuan pertama, yaitu dengan cout. Adapun untuk untuk inputnya, yaitu nanti kita menggunakan cin, gitu ya. Jadi IO itu kepanjangannya artinya adalah input output, maksudnya seperti itu ya. Kemudian tipe data. Tipe data ini adalah tipe dari wadah yang mau kita buat. Wadah itu apa? Wadah itu merupakan variabel yang akan kita gunakan untuk menyimpan sesuatu data, gitu ya. Jadi variabel itu adalah wadahnya. Ini ada yang minta join lagi. Jangan terlambat ya untuk yang selanjutnya ya. Oke, wadah itu adalah variabel yang nanti untuk menyimpan data. Sedangkan tipe data ini adalah jenis dari variabel ataupun jenis dari wadah yang akan kita buat. Apa saja jenis-jenisnya? Ya, ada beberapa tergantung nanti data yang akan kita simpan. Nah, untuk 3 jenis fundamental dari tipe data itu ada 3 ya. Yang paling fundamental, yang paling dasar. Namun berkembangnya bahasa C++ ini untuk tipe datanya juga berkembang jumlahnya, gitu ya. Tetapi di awal sekali yang tipe data paling dasar, paling fundamental itu ada 3. Yang pertama adalah tipe data angka, ya. Nah, ini berupa integer, ya. Kemudian jadi integer itu yang sudah cukup lama ya, tipe data yang sudah cukup lama mendasar. Nanti ada tipe data yang dikembangkan. Kemudian yang kedua adalah tipe data karakter yang fungsinya untuk menyimpan karakter, gitu ya. Kemudian ada juga yang tipe data logika, ini yang boolean ya, yaitu menyimpan logika true atau false. Jadi kalau true itu nilainya 1, kalau false itu nilainya 0. Kemudian ada beberapa tipe data pengembangan ya. Yang paling multifungsi adalah string. Jadi string ini bisa menyimpan angka, bisa menyimpan karakter, bisa menyimpan juga bisa menyimpan yang simbol ya, jadi bisa dia. Kalau integer di sini hanya bisa menyimpan bilangan bulat saja. Kalau float ini bisa menyimpan bilangan pecahan ya. Kalau float untuk menyimpan karakter dia tidak akan berfungsi. Nah, itu ya. Oke, baik, di sini ada satu coding ya yang cukup panjang ya, mulai cukup panjang. Di sini akan saya jelaskan per barisnya terlebih dahulu sebelum nanti kalian mencobakan coding ini ya. Yang pertama include preprocessor ya atau pemanggilan library, karena kita menggunakan cin dan cout kita butuh iostream ya. Saya kira tidak masalah, di sini sudah dipahami semua. Kemudian using namespace std ini kita gunakan agar kita tidak selalu membuat std pada setiap cout-nya maupun cin ya. Jadi kalau kita tidak menuliskan baris kedua ini, maka setiap di cout kemudian di cin itu semuanya harus diawali disertai dengan std.2 double ya. Oke. Kemudian fungsi main ya, ini adalah fungsi utama yang wajib ada pada bahasa C++. Pak, kemudian int ini apa gitu ya? Apakah ini tipe data variabel gitu ya? Jawabnya adalah int ini tipe dari fungsi main,
bukan tipe dari variabel. Kalau variabel itu yang mana? Nah, variabel itu adalah yang di sini ada tulisan nama, ini variabel. Kemudian ada tulisan umur, ini variabel. Kemudian ada tulisan jenis underscore kelamin, ini disebut dengan variabel. Variabel itu apa? Sekali lagi, variabel itu adalah sebuah wadah. Kemudian yang disebut dengan tipe data mana? Tipe data itu yang depannya, ya. Depannya itu string, ini adalah tipe data, int ini tipe data, chart ini adalah tipe data. Tipe data ini untuk mengatur jenis wadah yang akan kita buat. Paham ya? Nah, kalau kita sudah membuat aturan seperti ini namanya membuat wadah, atau nama paling populernya adalah deklarasi tipe data variabel. Nah, ini ya. Jadi kita harus mendeklarasikan dulu, harus menginisiasi dulu. Nah, nama lainnya ya, inisiasi itu adalah artinya membuat. Kita harus membuat wadah dulu sebelum wadah itu kita gunakan untuk menampung nilai, ya. Oke, sebelum saya teruskan ke bawah, saya akan menjelaskan tentang yang int, ya. int pada main ini kalian bisa menggunakan coding hello world kalian. Coba pada bagian hello world-nya, ya, kalian hilangkan int-nya, ya. Oke, atau saya langsung coding di online ya. Saya coding di online. Di sini ya, terlihat ya. Silakan bagi yang mau online bisa compile-nya di cpp.sh. Hanya saja kalau online berarti kita tidak mendapatkan file X-nya gitu ya. Nah, hanya mendapatkan outputnya apa di bawah ini nanti. Oke, saya compile seperti ini. Hasilnya adalah hello world di bawah ini, gitu ya. Nah, kalau int-nya saya hilangi, kira-kira error nggak? Berhasil nggak? Jawabannya tetap berhasil, ya, tetap hello world. Kalau kalian compile di MinGW itu tetap berhasil, tidak ada error, ya. Tapi kalau di sini kita compile di online cpp.sh, di sini jelas tidak error tetapi ada warning. Nah, warning itu bukan error, hanya saja peringatan. Kita diberi peringatan, ditunjukkan ke sesuatu standar yang benar. Coba kita lihat peringatannya ya. Oke, warning, peringatan, baris ketiga gitu ya, maksudnya paling depan itu. Kemudian ISO C++, ISO itu maksudnya International Standard Organisasi, ya, organization berarti ya. International Standard Organization, atau artinya adalah organisasi standar internasional dari C++, nah gitu ya. Forbid maksudnya artinya adalah melarang, ya. Melarang declaration, ya, deklarasi, melarang deklarasi pada main, pada fungsi main dengan no type, dengan tidak memiliki tipe. Nah, gitu ya. Sehingga dia fungsi main itu wajib diberi tipe. Kita di sini diberi peringatan bahwa standarnya itu dilarang jika fungsi main tidak diberi tipe. Nah, maka harus diberi tipe. Tipe itu tipe datanya itu ada integer, ada float, ada chart itu. Nah, coba kalau memang harus diberi tipe, kita beri tipe dari float. Nah, gitu ya. Kemudian kita compile, mau nggak dia? Jawabnya adalah error. Nah, errornya apa sih? Di sini ada error ya. Di sini ada error, ataupun di atasnya di sini ada X, ini error. Nah, beda dengan warning ya. Warning itu masih bisa jalan, kalau error itu tidak bisa jalan. Di sini warningnya jelas bahwa fungsi main itu harus int. Ya, di sini ya. Harus int. Nah, yang paling bawah ini jelas sekali ya. Nah, di sini ada tulisan int. Nah, maka oleh karena itu di sini dari standar ISO C++-nya
berarti fungsi main itu harus berupa int. Nah, gini ya, kalau sudah sesuai standar begini, baru dia bisa running jalan. Nah, itu ya. Itulah kenapa ada int di depan sebelum main. Pak, saya kok ada beberapa modul itu di sini tulisannya void gitu ya. Nah, void itu juga masih sudah tidak diperbolehkan. Kalau sebelumnya itu masih bisa ya. Ini kita tulis void, kita run. Ya, sama. Void tidak boleh ya. Jadi tipe dari fungsi main itu harus integer. Kalau kalian menemukan di suatu modul itu yang masih void main, itu berarti coding lama. Nah, kalau coding lama itu masih bisa jalan, tapi yang terbaru itu tidak bisa berjalan lagi. Fungsi main harus diberi tipe int. Nah, gitu ya. Nah, int di fungsi main ini berbeda dengan tipe data dari variabel ya. Karena int di sini ini memang standar ya. Bukan berarti di dalamnya ini semuanya berupa angka, bukan ya. Tetapi int pada fungsi main ini memang standar ISO-nya seperti itu. Nah, berbeda dengan int yang di dalam ini, int umur. Kalau int umur di sini ini menunjukkan variabel umur ini nanti hanya bisa menampung berupa tulisan ya. Kalau dia nanti dipaksa menyimpan karakter maka akan terjadi error gitu ya. Oke. Itu ini merupakan bagian dari deklarasi. Ini disebut komen ya. Kemarin yang ada /2 ya, ini disebut dengan komen tidak dibaca ataupun maksudnya diabaikan oleh compiler gitu ya. Ini adalah bagian 3 baris ini merupakan disebut deklarasi tipe data variabel atau inisiasi dari variabel, atau bahasa lainnya adalah membuat wadah. Nah, gitu ya. Karena wadah itu nanti akan kita gunakan di bawahnya. Ya. Kemudian di sini cout ya, seperti kita pelajari di pertemuan pertama, cout kita tampilkan sebuah tulisan, siapakah namamu gitu ya. Kemudian di sini kita tampilkan cout yang kedua, jawab. Nah, gitu ya, sehingga nanti si pemakai dari program kita nanti akan mengetikkan sesuatu, di sini akan diketikkan, kemudian kita simpan ke variabel nama. Nah, kita simpan ke variabel nama, yang mana variabel nama ini sudah kita deklarasikan di atas, tipenya yaitu string. String itu bisa menampung karakter ya. Kemudian di sini cin. Cin ini artinya apa yang diketikkan oleh pengguna aplikasi kita disimpan, tulisan itu disimpan ke dalam variabel nama. Kemudian Pak, kenapa harus ada getLine gitu ya? Nah, getLine ini fungsinya adalah untuk menyimpan tulisan yang ada spasinya. Kalau getLine ini tidak kalian tulis seperti ini, maka nanti ketika kalian contoh menginputkan nama Andi Saputra, maka nanti akan tersimpan ke variabel nama hanya tulisan Andi. Saputranya tidak akan tersimpan. Nah, gitu ya. Jadi biar lengkap semuanya tersimpan meskipun ada spasi, maka ada fungsi tambahan yaitu disertakan dengan getLine ya. Kemudian selanjutnya kita tampilkan tulisan cout berapa umurmu gitu ya. Kemudian kita beri cout lagi, jawab. Nah, kemudian dia akan diketikkan di sini. Contoh nanti diinputkan 20 begitu, maka angka 20 ini akan di-sein. Nah, ini ya di-sein, kita minta perintah menyimpan 20 itu akan disimpan ke variabel umur ataupun wadah umur. Wadah umur ini sudah kita deklarasikan di atas, yaitu tipenya adalah int, berarti menyimpan berupa angka gitu ya. Karena umur itu pasti tidak ada spasi, maka tidak perlu ada getLine. Nah, gitu ya. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelaminnya apa? Kemudian kita minta untuk mengetikkan L atau P. Kemudian inputan itu kita minta
disimpan ke variabel jenis kelamin ya. Jenis kelamin ini sudah kita buat wadahnya di atas, yaitu tipenya adalah cat. Yang mana cat ini hanya bisa menampung huruf yang jumlahnya hanya 1. Nah, gitu ya. Makanya cat. Kalau huruf lebih dari 1, maka menggunakan yang string, tipe data string ya. Kemudian seandainya dalam program kita itu panjang ya, banyak, itu seandainya ada beberapa variabel tapi tipenya integer, itu kalian tidak perlu membuat integer umur, kemudian integer nomor sepatu gitu, nggak perlu seperti itu ya, tapi cukup mengetikkan int spasi umur, kemudian di sini koma, kemudian variabel apa lagi gitu ya, kemudian koma, kemudian variabel selanjutnya, baru diakhiri dengan titik koma. Nah, maka yang satu baris di sini itu semuanya tipenya adalah int. Gitu ya. Nah, kemudian di bagian bawah, karena tadi yang diinputkan sudah kita simpan ke variabel, maka variabel itu bisa kita gunakan di bawahnya. Contoh, kita tampilkan cout, kita tampilkan salam kenal, ya, koma, kemudian variabel nama. Variabel nama ini kita panggil, yang nanti isinya dia sudah berupa apa yang diinputkan oleh user tadi. Nah, gitu ya. Kemudian kita tampilkan juga tulisan, ini tanda petik ini, maka akan ditampilkan apa adanya. Sekarang Anda berusia, gitu ya. Kemudian kita tampilkan umur. Variabel umur ini sudah berisi tulisan angka yang tadi diinputkan, berarti 20 ini ya, kalau tadi diinputkan 20. Kemudian Anda berjenis kelamin, nah kita panggil variabel jenis kelamin, yang mana variabel jenis kelamin ini sudah kita gunakan untuk menyimpan apa yang diinputkan oleh user di sini. Contoh tadi dia menginputkan huruf L gitu, maka huruf L ini akan tersimpan di variabel jenis kelamin. Gitu ya. Nah, lebih jelasnya kita coba. Oke, ini CMD saya, terlihat ya CMD-nya. Saya compile dulu. G++, saya memberi nama isi biodata.tpp min.o, ini maksudnya outputnya, menjadi biodata.x. Kita compile, oke, tidak ada error, kemudian kita panggil isi biodata.x ya. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Oke, kita samakan di sini. Nah, ini ya, nomor baris ke-12. Cout siapa namamu? Nah, di sini akan keluar siapa namamu. Kemudian cout jawab. Nah, di sini kita bisa mengetikkan jawaban kita ya. Contoh kita ketikkan Andi Saputra. Ya. Kita enter. Maka di bawahnya ada tulisan berikutnya coding ke-16. Berapa umurmu gitu ya. Kemudian di sini ada coding ke-17 jawab. Nah, bisa mengetikkan contoh 19 gitu ya. Kita enter, jenis kelamin, nah ini masuk ke baris bawahnya lagi. Kita turunkan, jenis kelamin ini baris ke-21. Ya, kemudian kita jawab P gitu ya. Maaf L ya, Andi Saputra laki-laki. Kemudian kita enter, maka di sini akan muncul tulisan yang sesuai dengan yang kita inputkan tadi ya. Nah, salam kenal Andi Saputra, sesuai ya dengan apa yang diinputkan. Sekarang Anda berusia 19 dan Anda berjenis laki-laki, atau di sini tadi diinputkan L gitu ya. Nah, contoh lagi ini dinamis ya. Contoh dimasukkan Putri Salsabila. Nah, gitu ya. Kemudian umurnya 20 tahun. Jenis kelaminnya perempuan, kemudian di enter, di sini tampil ya, salam kenal Putri Salsabila, sesuai dengan yang diinputkan di atas ya. Sekarang umur Anda 20, nah 20 ini sesuai dengan yang diinputkan.
kemudian Anda berjenis kelamin P, perempuan, sesuai dengan yang diinputkan. Nah, itulah fungsi dari variabel, bisa digunakan untuk menyimpan data dan nanti bisa digunakan untuk dipanggil lagi variabelnya agar isi dari variabel itu bisa kita munculkan di program kita. Nah, gitu ya. Oke, itulah pengenalan tentang input, output, tipe data, dan variabel. Di sini selanjutnya silakan kalian coding yang ini ya. Kemudian kalian coding juga yang ini. Ini adalah contoh dari tipe data ya. Nah, ini contoh mendeklarasikan lebih dari satu variabel ya. Ini ada variabel X, ada variabel Y, ada variabel Z. Cukup dengan memberi koma. Maka variabel X, Y, Z ini tipenya sama, yaitu integer. Tidak perlu int X titik koma, terus di bawahnya int Y titik koma, int Z titik koma, itu bisa. Tetapi itu kurang efektif dan efisien, gitu ya. Oke, kemudian ini nilai angka 3 dimasukkan ke variabel X, kemudian nilai 4 dimasukkan ke variabel Y, kemudian di sini ada operasi, yaitu variabel Z itu berupa variabel X dikali variabel Y. Jadi dikali itu, pengkalian itu kalau di coding berupa ini ya, berupa bintang ya, simbol bintang. Nah, kemudian variabel Z di sini yang isinya sudah hasil perkalian antara X dan Z, X dan Y, itu ditampilkan lagi di cout bawahnya ya. Cout hasil perkaliannya titik 2 dipanggil variabel Z-nya. Nah, itu ya. Silakan, itu contoh dari integer, kemudian ini contoh dari chart, nanti juga harus kalian coding. Kalian ketikkan, semuanya kalian coba, dan hasil file CPP dan X-nya silakan langsung di-upload di WAS kita, gitu ya, untuk memastikan bahwa kalian sudah mencoba semua yang ada di modul. Gitu ya. Nanti penamaannya silakan bebas kalian. Contoh di sini double floating point, boleh nanti coding yang ini itu diberi nama double floating point. Yang di sini floating point boleh diberi nama floating point ya. Kemudian di sini boolean, coding ini silakan diberi nama boolean. Kemudian string ya, ini silakan di codingnya diberi nama string. Yang di sini chart silakan diberi nama chart. Kemudian yang ini int atau integer, silakan nanti untuk file ini diberi nama integer atau int. Oke, sekali lagi file.cpp-nya dan file.x-nya silakan diupload di WAS kita kalau sudah selesai. Saya kira demikian.